Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah teman-teman. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa share lagi untuk kegiatan atau rutinitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Dan seperti biasa ya teman-teman, sebelum aku lanjut ke video, aku mau ucapin terima kasih dulu buat kalian semua yang udah klik video ini dan nontonin juga video aku. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam lindungannya dan tentunya juga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Oke teman-teman, pagi hari seperti biasa langsung aja ya ke dapur. Untuk video-video aku emang kebanyakan kegiatan yang diulang ya teman-teman. Aku juga bingung sih ya. Apa ya, kan tema aku juga ibu rumah tangga gitu, latarnya juga pasti di rumah. Nah, kegiatannya tuh juga sama teman-teman ya. Jadi dari pagi ke siang, ke sore, ke malam, ke pagi lagi itu pasti sama ya kegiatannya ya. Kalau nggak di dapur ya beres-beres, ngurus anak, antar jemput anak ya seperti itu deh teman-teman setiap harinya. Jadi ini tadi aku awali dengan masak nasi dulu. Kebetulan nasinya juga habis ya teman-teman, masih ada sisa sedikit dari semalam itu masih aku taruh di rice cookernya. Terus lanjut aku mau masak seperti biasa, mau ngebekalin suami. Nah pas di sini tuh aku mulai videonya tuh kan jam 5-an ya teman-teman. Ini mungkin pas detik-detik ini tuh sekitaran jam setengah 6 kurang, tiba-tiba tuh listriknya mati teman-teman. Jadi tuh aku udah prepare, udah siapin semua bahan-bahan yang aku mau masak, tiba-tiba mati. Jadi tuh kayak sebel gitu loh teman-teman, mati di saat yang nggak tepat. Kan jam-jam segini, jam-jam pagi tuh jam-jamnya ibu-ibu pada repot ya teman-teman, tiba-tiba mati. Terus itu nasinya aku juga baru setengah mateng ya, baru mateng udah mati gitu kan. Tapi ini aku masih sempet sih ya, masih sempet siapin bahan-bahan. Jadi kan ini ceritanya aku tuh mau bikin sayur asem. Udah aku siapin semua bahan-bahannya, mau aku masak terus tiba-tiba mati teman-teman ya. Dan apa ya, nyalanya tuh lumayan lama teman-teman, sekitar 2 jam ya. Jadi jam setengah 8 itu baru nyala. Jadi aku nganggur teman-teman, kalau listrik mati gini kan repot ya. Soalnya airnya aku pun juga airnya air pakai pompa air gitu loh teman-teman, pakai sumur. Jadi kalau listriknya mati ya ikutan mati semua gitu. Beda lagi kalau mungkin airnya air pam atau gitu ya teman-teman, jadi kan nggak ikutan mati. Jadi ya bingung teman-teman mau ngapain gitu. Ya akhirnya pas listriknya mati itu aku ya ngedit gitu sih teman-teman, aku gunain waktu buat ngedit-ngedit video gitu. Nah di sini nih teman-teman listriknya mati, akhirnya ini aku siapin sarapan buat anak aku ceplokin telur gitu aja. Terus aku bingung nih mau masakin suami aku apa gitu. Tadinya tuh mau aku beliin masakan jadi, aku sudah sempat keluar juga sih teman-teman sebenarnya, keluar rumah. Ternyata nggak jualan gitu kan ya. Aduh gimana, akhirnya ya untuk suami aku bawain bekal seadanya aja. Jadi ini buat sarapan anak aku bikinin telur sih teman-teman, aku dadar gitu. Dan ini emang gelap sih teman-teman, tapi masih ada cahaya dari luar gitu kan, mungkin agak-agak burem. Ini tetap aja sih aku terusin bikin video. Ya udah nanggung sih teman-teman ya. Karena emang dari awal tuh kan biasanya kita kalau bikin video kayak semangat gitu ya teman-teman, tiba-tiba ada gangguan gitu ya. Ya udah deh tetap terusin aja. Nah itu ada anak aku, lihat aku bikin telur, tuh aku pakai lampu teman-teman ya, ada lampu gitu. Terus nih sambil aku nyiapin bekal juga buat anak aku. Kebetulan juga stok bekalnya masih ada kan, aku ada biskuit-biskuit gitu ya teman-teman. Jadi ini aku tatain sekalian untuk bekalnya. Jadi ada Oreo, terus ada apa ya tadi ya? Kayak pancake gitu sih teman-teman, sama wafer juga. Terus untuk bekal suami aku bawain nasi yang semalam kan baru aku cabut tadi pagi itu ya teman-teman. Ini pun juga porsinya agak berkurang karena kan nasinya yang baru tadi belum matang teman-teman, masih setengah ya, masih masak setengah gitu udah listriknya padam. Terus akhirnya aku mau buatin mie goreng aja teman-teman sama telur gitu aja, aku dadarin telur. Nggak biasanya juga sih teman-teman listrik mati tuh di pagi hari di tempat aku, biasanya tuh jam 10, jam 11 gitu. Itu pun juga kayak ada pemberitahuan dulu gitu. Nah untuk hari ini emang nggak ada, tiba-tiba listriknya mati gitu.
Kalau mati gini tuh kayak apa ya teman-teman, susah gitu loh mau ngapa-ngapain susah, apalagi semuanya ikut mati ya termasuk air, jadi ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah ini aku udah bikinin mie goreng teman-teman, aku tambahin cabai ya biar agak pedesan tapi cabenya aku bejek-bejek gitu. Terus lanjut aja nih minyak udah mateng. Terus langsung aja aku taruh di wadah bekal juga. Nah teman-teman untuk video ini tuh listriknya udah nyala, jadi jam setengah 8 nyala. Jadi tadi setelah aku bikinin bekal ya, aku nyantai sambil ngedit video gitu teman-teman. Terus aku tunggu kok lama banget. Akhirnya setengah 8 udah nyala, ya udah deh ini aku terusin bikin video. Jadi ini aku mau masak sayur asem. Jadi tadi udah aku siapin semua bahan-bahan buat bikin sayur asem. Terus sekarang tinggal nyuci aja ya teman-teman, ini aku cuci. Aku biasanya kalau bikin sayur asem itu kan bumbunya double ya. Jadi aku mau siapin dulu bumbu yang buat itu apa dihalusin ya. Bumbu double itu maksudnya bumbu yang aku bikin sendiri tuh kayak bawang merah, bawang putih sama cabai gitu loh teman-teman. Aku kalau bikin sayur asem lebih suka yang apa ya, pedes asem gitu sih. Dan oke, ini udah siap semua bahan-bahannya. Lanjut deh ini aku ambil panci, aku isi air, mau aku didihkan dulu ya teman-teman. Dan ini langsung aja aku mau cemplungin jagungnya dulu aja. Ya meskipun belum mendidih ya teman-teman, baru aja aku nyalain apinya. Tapi nggak apa-apa, jagungnya aku cemplungin dulu sama bumbu ya. Bumbunya aku pakai racik ya. Racik yang buat sayur asem menurut aku ya enak sih. Karena aku juga cocok gitu. Terus di samping itu aku nyambi halusin bumbu. Ini aku blender aja teman-teman, aku kasih air gitu bumbu yang aku sebutin tadi. Karena ngulek juga lama ya teman-teman, jadi ya udah ini di blender aja. Terus kalian aku cemplungin. Nah tadi aku juga udah masukin itu ya teman-teman, asam jawa. Biar apa ya, biar asamnya terasa gitu. Sebenarnya nggak pakai juga nggak apa-apa, tapi kan kebetulan aku juga ada ya teman-teman, jadi aku kasih si asam jawa. Nah untuk lauknya aku mau pakai ayam. Kemarin aku bikin ayam bawang putih itu udah 3 hari ini sih teman-teman, masih awet. Jadi kan aku taruh di freezer gitu. Nah pas mau goreng aku tambahin tepung tapioka. Kalau nggak ada tapioka bisa maizena juga sih teman-teman. Jadi biar keras-keras gitu. Nah oke, balik ke sayur asem udah mendidih, udah empuk si jagung. Aku cemplungin bahan yang lainnya ya teman-teman. Ini agak-agak kebanyakan ternyata airnya, jadi aku pelan-pelan aja. Sambil aku tambahin bumbu, gula, garam, penyedap. Soalnya kadang masih kurang gitu loh teman-teman rasanya. Jadi sesuai selera masing-masing aja. Misalnya udah pas rasanya ya nggak ditambahin lagi juga nggak apa-apa. Nah sayur asem udah selesai nih teman-teman, udah mateng. Aku lanjut pindahin dulu. Berikutnya aku mau langsung goreng si ayamnya dulu ya teman-teman. Untuk ayam goreng seperti ini tuh anak aku suka banget teman-teman. Biasanya kan aku ungkep. Nah pas aku ungkep itu ya anaknya doyan sih, tapi ternyata dia lebih suka yang bawang putih seperti ini. Mungkin bumbunya lebih terasa ya teman-teman. Jadi ini apa, kebanyakan ya habisin anak aku gitu. Dan aku belinya kemarin tuh paha ya teman-teman, paha bawah. Jadi sengaja nggak pilih dada karena menurut aku dada itu lebih apa ya, kayak berserat gitu loh, kurang empuk. Jadi aku biasanya pilihnya kayak sayap, kayak paha bawah kayak gitu. Nah ini aku sambil nyembi cuci piring nih teman-teman, sambil goreng ayam karena udah risih banget teman-teman, wastafel tuh numpuk banget. Kebetulan juga cucian piring dari semalam itu udah banyak. Ketahuan tadi tuh listrik mati tuh kayak aduh duh, apa ya teman-teman, emosi sendiri gitu loh teman-teman. Udah kerjaan rumah banyak ditambah listrik mati itu kayak semakin gak kelar-kelar gitu kerjaan rumah. Akhirnya ya udah ini aku nyambi sambil cuci piring. Kalian bisa lihat cucian piringnya banyak banget. Padahal ini salah satu pekerjaan yang gak aku suka nih teman-teman. Namanya cuci piring tuh aku gak suka. Aku suka masak teman-teman, tapi giliran cuci piring tuh aku kurang suka gitu. Jadi pas di bagian ini tuh aku kayak sebel gitu.
Nah, oke teman-teman, jadi ini tinggal ngebilas sambil nunggu tuh ayamnya matang tadi udah aku bolak-balik ya. Jadi aku biasanya kalau goreng ayam aku tutup seperti itu sambil apinya kecil gitu aja. Nah, oke teman-teman nih, udah selesai nih nyuci piringnya tinggal bilas. Itu aja tuh numpuk banget nih ya. Nggak muat ini tempatnya. Akhirnya ya aku taruh di rak ya sebagian. Yang cuciannya apa? Perabotnya gede-gede gitu. Oke teman-teman, untuk kegiatan aku hari ini udah selesai. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.